Haleluya, halo teman-teman yang di rumah, kita kembali lagi di tempat ini dengan teman-teman yang ada di belakang. Halo, halo. Nah, kita mau ibadah GBS pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengawal ibadah ini. Tiada yang seperti Engkau, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak ada duanya. Saat ini kita menonton, saya percaya itu satu bukti iman teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu memelihara dari tidak ada yang lain dari kita selain Tuhan Yesus. Begitu mengasihiku.
melihat, menonton, untuk memuji juga, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati kami masing-masing, kuasai hati kami, agar kami bisa fokus untuk terus dapat mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita sudah memuji, memuliakan, kita mempersiapkan hati kita, dan kita mau dengan lompat-lompat ya teman-teman. Yang duduk-duduk itu yang di kasur lagi melihat pakai meja, berdiri. Nah, sebenarnya kita mau memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pemenang, Tuhan yang menjadikan kita.
Yesus adalah Bapa yang baik. Apa yang sudah kita perbuat sebagai anak-anaknya, apa yang kita sudah lakukan untuk Dia, Dia Allah yang baik, yang selalu mengerti kita. Apapun keadaan kita, Dia tahu. Apakah kita sudah mencerminkan karakter-karakter yang Tuhan mau, karakter-karakter yang memang Tuhan kehendaki. Dan lagi menjadi pujian ini. Dia Bapa. Betul dan
firman hari ini. Kiranya biarlah kami semua dipenuhi dengan roh Tuhan, untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Berkati kami semua Bapa, berkati hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, kami siap dengan bagian firman-Mu. Bila kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik, rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa kondisi sampai saat ini tidak bisa memberikan kepada kita semua kepastian kapan kita bisa bertemu lagi di rumah Tuhan, di gereja untuk beribadah kepada Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus kita bertemu dengan Tuhan. Puji-pujian disampaikan tadi oleh Saudari Regina dan timnya telah mengangkat hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu-waktu yang baik oleh Tuhan, diberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk saudara dan saya ada menikmati kehadiran Tuhan, menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Nah, malam hari ini, rekan-rekan berkati oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah topik atau tema dari firman Tuhan adalah gaya hidup kekristenan. Gaya hidup kekristenan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena kamu diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya coba mengangkat tema ini pada malam hari ini? Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa semakin hari kita melihat bahwa keadaan dunia ini semakin maju. Keadaan dunia semakin maju itu kadang-kadang mempengaruhi dari setiap kehidupan manusia di tengah dunia ini. Saudara melihat bahwa dari zaman ke zaman maka selalu saja ada hal-hal yang baru yang muncul. Kita bicara teknologi, kita bicara gadget, kita bicara berbagai macam bentuk komunikasi. Kita melihat hampir tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan selalu ada peralatan-peralatan yang canggih yang dimunculkan di tengah-tengah dunia ini, membuktikan bahwa dunia di mana kita adalah dunia yang penuh dengan segala sesuatu yang membuat kita bisa tertarik kepada hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa walaupun dunia berubah, walaupun kita melihat bagaimana kondisi-kondisi terjadi perubahan-perubahan yang semakin lebih canggih, maka apa yang Tuhan mau dari hidup kita sebagai orang-orang muda, maka saudara-saudara pun diberkati oleh Tuhan, kita tetap pada sebuah konsep kehidupan memiliki gaya hidup kekristenan dalam hidup kita, gaya hidup kekristenan dalam pendidikan kita, gaya hidup kekristenan dalam pergaulan kita. Nah, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang gaya hidup, maka apa yang dimaksud dengan gaya hidup sebenarnya? Ada banyak orang mulai menata kehidupannya dengan sesuatu yang baru, yang seolah-olah itu menjadi sebuah gaya dan tren masa kini, tapi tidak memahami apa arti gaya hidup itu. Nah, saya coba mencatat di sini saudara-saudara sekalian bahwa gaya hidup itu adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan orang dalam sebuah masyarakat. Saya katakan bahwa gaya hidup adalah sebuah bentuk tingkah laku sehari-hari segolongan orang dalam masyarakat. Artinya saudara-saudara sekalian adalah bahwa gaya hidup itu banyak membentuk kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita sebagai orang muda. Ada orang yang memiliki gaya hidup dengan sebuah penampilan, ya, dengan penampilan yang luar biasa. Ada gaya hidup dengan gaya hidup makanan, yang artinya saudara-saudara sekalian kemanapun dia pergi maka dia tidak lupa mencicipi sebuah bentuk makanan, segala macam bentuk makanan yang ada di tengah-tengah dunia ini saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita coba melihat hari ini dan belajar apa yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan ingin katakan tentang sebuah gaya hidup kekristenan. Apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita tentang gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pertama kita mau belajar saudara-saudara sekalian, orang-orang muda mau ibu kasih, bahwa gaya hidup kekristenan adalah yang pertama adalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya coba melihat dalam sebagian firman Tuhan. Saudara-saudara buka Alkitab ya. Di rumah ambil Alkitabnya, silakan buka Alkitabnya, ya. Jangan cuma lihat mayor terus, tapi lihat juga Alkitabnya gitu ya. Mazmur 119 ayat 9, ya. Dikatakan demikian. Ya, sudah dapat ya. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan
Sekali lagi saya katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang muda diberkati Tuhan, menarik sekali bahwa yang pertama yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bahwa gaya hidup kekristenan itu bukan masalah penampilan. Gaya hidup Kristen bukan masalah tentang alat komunikasi yang begitu canggih yang kita miliki. Gaya hidup Kristen bukan bicara masalah harta. Gaya hidup Kristen bukan masalah sebuah fashion. Tetapi saudara-saudaraku dia berkata Tuhan, gaya hidup Kristen yang Tuhan mau adalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita baca dalam Mazmur 109, maka pemazmur menekankan tentang pemahaman gaya hidup orang-orang muda. Maka dikatakan saudara-saudaraku bahwa gaya hidup kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, gaya hidupnya baik, tingkah lakunya baik, perbuatannya baik, perbuatannya bersih. Maka kita bilang bagi kita adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya adalah bahwa gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan mengajar kepada kita tentang sebuah cara hidup, sebuah perbuatan, sebuah tingkah laku yang seirama dan selaras dengan Tuhan. Mungkin saudara katakan, wah ini berat Mayo. Berat Pak, berat. Kekristenan saudara-saudara sekalian yang berkati Tuhan ini bicara tentang bagaimana hidup saudara dan saya, hidup saudara-saudara sekalian itu seirama dengan apa yang ingin Tuhan katakan. Seirama dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita. Efesus pasal yang kelima. Kalau saudara punya kitab dan buka Alkitab itu, Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Maka kita melihat apa yang Tuhan katakan tentang sebuah gaya hidup kekristenan. Maka dikatakan dalam bagian-bagian itu saudara-saudara sekalian bahwa gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah gaya hidup yang mengerti kehendak Tuhan. Ya? Yang mengerti kehendak Tuhan. Lalu dikatakan bahwa gaya hidup dengan firman Tuhan adalah gaya hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu dikatakan juga gaya hidup yang takut akan Tuhan dan gaya hidup yang memuji Tuhan. Jadi artinya orang-orang yang berkati Tuhan, waktu kita mau hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan firman Allah, maka kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Mengerti kehendak Tuhan. Nanti kita akan belajar pada poin selanjutnya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sulit. Ya, banyak anak-anak muda mulai ngeluh, putus dengan pacarnya, belum dapat pacar, jomblo sudah bertahun-tahun, ngomel sama Tuhan, gak pernah bersuara kaki. Ya Tuhan, makasihlah Tuhan, saya putus dengan pacar saya. Sulit. Tapi ini yang Tuhan mau, orang-orang muda sekali, bahwa kemarahan, kejengkelan, ya kan, gak akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Putus dengan pacar, gak mau makan, ngambek, nangis, aduh rugi gitu ya kan. Mata bengkak ya kan, gak mau makan, badan kurus, rugi. Tapi apa yang mau Tuhan katakan bahwa gaya hidup orang muda yang sesuai dengan firman Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Untuk apapun yang kita alami, hidup takut akan Tuhan. Dan selalu ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita untuk selalu memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, pujian-pujian rohani kita kepada Tuhan. Berapa banyak kita bisa memuji Tuhan dalam situasi yang sulit? Ya kan? Berapa banyak kita mulai bisa mengatakan, kunaikan syukurku padamu Tuhan untuk sebuah kondisi yang tidak mengganti kita. Mungkin hari orang muda yang mungkin sudah gak bekerja atau belum dapat pekerjaan. Bagaimana kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini saya belum bisa bekerja. Dan inilah yang Tuhan mau. Sejauh mana kita bisa berpikir, kita bisa bertindak, kita berpacaran sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau bahwa gaya hidup kekristenan adalah sebuah gaya hidup di mana saudara mau hidup dengan firman Tuhan. Hidup yang mengeluarkan pujian dari mulut kita. Hidup yang mau selalu mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Sehingga saudara-saudara sekalian kita memiliki gaya hidup kekristenan itu. Yang kedua, kita pelajari saudara-saudara sekalian. Yang kedua, gaya hidup kekristenan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita adalah gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Matius pasal yang kelima
bercahaya di depan orang, Matius 5 ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagian firman ini menarik sekali, saudara-saudara sekalian. Menarik sekali. Bahwa gaya hidup memuliakan Tuhan itu artinya adalah mengakui dan menghargai Tuhan atas segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Gaya hidup memuliakan Tuhan mengakui dan menghargai Tuhan atas segala sesuatu keberadaan hidup kita dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Saya selalu tertarik untuk belajar tentang kisah Alkitab dari seorang yang bernama Yusuf. Dalam perjanjian lama, saudara melihat dalam kemudahannya, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita belajar bahwa Yusuf adalah orang yang selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Gampang bagi Yusuf untuk melakukan hal-hal yang berkehendak Tuhan. Kita tahu kita bercerita bagaimana istri tuannya mengajak dia untuk berbuat sesuatu yang tidak baik dan melanggar perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Secara kondisi dan keadaan, maka Yusuf bisa melakukan itu. Dia bisa berbuat itu karena tidak ada orang pada waktu itu. Tetapi Yusuf melihat bahwa hidupnya adalah harus memuliakan Tuhan, sehingga dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia menghargai Tuhan atas hidupnya. Orang muda yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Narkoba misalnya, minuman-minuman keras misalnya, pergaulan-pergaulan bebas misalnya. Orang bilang nggak ada yang lihat kok. Teman saya nggak lihat, ibu saya nggak lihat, keluarga saya nggak lihat, ketua GP saya nggak lihat, anggota GP saya nggak lihat. Yusuf nggak ada yang lihat, nggak ada orang yang lihat. Tapi dia tahu bahwa ada Tuhan yang melihatnya, sehingga apa yang terjadi? Dia menghargai Tuhan atas hidup yang Tuhan beri baginya. Nah, hari ini saya mau katakan kepada orang-orang, mari kita coba belajar menghargai Tuhan atas hidup kita. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan melanggar kehendak Tuhan yang orang nggak lihat, yang orang nggak tahu. Tapi saya mau katakan hari ini, hargai Tuhan atas hidup. Apa yang kita peroleh, apa yang kita alami, apa yang kita nikmati hari ini. Yang kita merasa bahwa karena kita kuat dan kita hebat, tapi belajar untuk semua itu bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang muda yang memuliakan Tuhan atas hidup kita. Kita bilang bahwa hargamu telah lunas dibayar. Kematian besi kayu salib telah menembus dosa-dosa kita. Sehingga firman Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Mari coba renungkan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, orang muda sekalian. Berapa banyak kita mengumpulkan tubuh kita untuk kemudian bagi nama Tuhan. Yusuf tidak mencemarkan dirinya dengan melakukan tindakan-tindakan praktek yang melanggar kehendak Tuhan. Tapi dia melihat bahwa tubuhnya adalah bait Allah, sehingga dia memuliakan Tuhan dari kehidupan. Kiranya hari ini Roh Kudus Tuhan menjamah hati kalian. Ingat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Allah ada dalam dirimu. Waktu kau punya pacar, punya kekasih, lakukanlah pacaranmu dengan pacaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah hubunganmu hubungan yang memuliakan nama Tuhan. Jadikanlah pekerjaanmu pekerjaan memuliakan nama Tuhan, menghormati Tuhan. Jadikanlah pendidikanmu pendidikan yang memuliakan Tuhan atas segala sesuatu. Yang ketiga, apa itu gaya hidup berKristus? Roma pasal 12 ayat 2 yang saya katakan tadi bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga, kita belajar bahwa gaya hidup berKristus adalah gaya hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Selaras dengan kehendak Allah. Artinya adalah bahwa hidup yang dijalani itu harus seturut dengan kemauan dan keinginan Tuhan. Gaya hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan artinya adalah juga di mana kita harus memiliki pola pikir yang dapat membedakan mana kemauan Tuhan dan mana kemauan kita.
Saya cuma mau bilang ini, kita nggak bisa pungkiri lah, nggak bisa pungkiri. Saat ini dengan kondisi kehidupan dunia saat ini, saya mau bilang bahwa banyak orang-orang muda yang gaya hidupnya, model pergaulannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang-orang muda saat ini dengan kondisi keadaan ini membuat gaya hidupnya lebih sesuai dengan keinginan hatinya. Misalnya contohnya memilih pasangan hidup. Saya cuma mau katakan bahwa berapa banyak orang-orang muda yang berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk memilih pasangan hidup. Saya rasa enggak. Berapa banyak orang muda yang datang kepada Tuhan meminta, Tuhan, biarlah pasangan saya sesuai dengan kehendak-Mu. Berapa banyak? Enggak banyak. Kenapa enggak banyak? Ini pertanyaannya. Karena jelas sekali orang muda itu pasti takut. Jangan-jangan di pasangannya enggak sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Nah, hari kita belajar untuk melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya coba melihat bagaimana memilih pasangan, ya. Kalau ada yang belum punya pacar, nanti saya mau kasih tips ini. Bagaimana saudara-saudara bisa memilih pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya mau bilang ada 3S. Ya kan? Yang pertama, memilih pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang pertama itu 3S. S yang pertama adalah seiman. Ya. Seiman. Ini nggak ada kalau kenapa ini harga mati, ya kan? Harga mati. Kalau saudara orang muda Kristen, maka carilah pasangan hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan itu seiman. Gak boleh nggak bilang, aduh nanti dong, ayo kalau kita kan ada pacaran nanti kan saya bisa aja dia untuk masuk ke gereja. No. Alkitab jelas katakan bahwa bagaimana gelap dan terang bisa bersatu, nggak pernah terjadi. Ya. Jadi yang pertama bahwa memilih pasangan itu dalam kehendak Tuhan harus seiman. Yang kedua saya coba melihat bahwa memilih pasangan dalam kehendak Tuhan adalah yang kedua seimbang. Ya, seimbang ini bukan berarti berat badannya harus sama-sama gemuk misalnya, atau sama-sama kurus, bukan. Ya. Kalau bilang aduh bahaya nih, saya nggak suka yang agak besar-besar, saya mau yang rapi. Ya, bukan masalah seimbang itu, seimbang itu bukan masalah badannya harus sama-sama tinggi, harus sama-sama kecil, enggak itu maksudnya. Atau bukan masalah harus sama-sama putih, hitam dan putih, enggak itu maksudnya. Tapi S yang kedua seimbang itu berbicara tentang bagaimana dapat mengikuti seimbang dalam mengikuti jalan pikiran dan tindakan pasangan kita. Susah. Banyak orang muda itu pacaran ya setahun 2 tahun dia puji Tuhan, kalau bisa 3 tahun putus. Ada misalnya putus nyambung gitu ya kan. Kenapa? Karena ya itu nggak seimbang, jalan pikirannya nggak seimbang, nggak sama gitu ya. Nah yang ketiga, yang ketiga ini apa yang harus dimiliki oleh pasangan Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang ketiga harus sevisi. Ya? Sevisi itu artinya adalah ya saling mendukung untuk mendukung satu visi dalam mencapai sebuah kerjasama yang baik di antara mereka. Misalnya contohnya kalau laki-lakinya misalnya seorang penginjil, maka wanitanya misalnya harusnya seorang pendoa gitu ya. Jadi bukan jadi kalau prianya debt collector, istrinya itu penyalur kredit dari itu sebenarnya ya. Ini sevisi juga sama ya gitu. Enggak gitu ya. Kalau satu yang merancangkan misalnya satu untuk yang bukan copet, satu yang merancangkan harus begini bukan itu maksudnya. Jadi sevisi ini adalah bagaimana mereka membentuk sebuah kerjasama, menyatukan sebuah kesempatan, menyatukan sebuah kemampuan dan kemauan bersama dalam sebuah kerjasama yang baik. Itu yang sevisi. Jadi 3S ini harus tanam dalam diri kita. Tapi harga matinya seiman ya. Kalau hari ini saudara-saudara sedang punya pacar yang gak seiman, saya katakan putuskan. Setuju ya? Amin ya? Amin ya? Amin. Gak bisa, ini yang harga mati. Kalau kita bilang NKRI itu harga mati, memang dalam Kristen itu harus harga mati. Jadi mari kita belajar bahwa inilah yang Tuhan mau. Gaya hidup kekristenan bukannya sekedar saudara berpakaian yang menarik. Gaya hidup Kristen bukan saudara sebagai prajurit keselamatan pakai S kanan kiri dan pakai dasi seperti saya ini, enggak juga. Gaya hidup Kristen bukan hanya masalah kau berpenampilan dengan luar biasa. Gaya hidup Kristen bukan masalah kau memimpin pujian dengan luar biasa, bawa Alkitab besar, lalu jangan sana sini dan menunjukkan bahwa saudara-saudara menunjukkan
Dan ingat bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan berkati kita, supaya kita terus mau membuat hidup ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Izinkan saya berdoa malam hari ini untuk orang muda. Kalau malam hari ini kau sudah punya gaya hidup yang berbeda dengan yang Tuhan mau hari ini, maka malam hari ini saya mau katakan bahwa kau bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini kau mengatakan benar, Mayor, saya sedang punya teman dekat, saya lagi mau menembak seseorang tapi kayaknya nggak seiman dengan saya, Mayor. Saya mau katakan hari ini, mungkin kau katakan berat memutuskannya, tapi saya mau berdoa supaya Tuhan memutuskan kau seperti itu ya. Gak ngeri ya, agak ngeri ya. Mungkin saya nggak bisa kompromi dengan hal itu, tapi ini yang mau saya katakan bahwa Tuhan mau supaya kau menjadi orang muda yang diberkati Tuhan, ya. Diberkati Tuhan, ya. Carilah pasangan hidup yang seiman dengan engkau, seimbang, ya. Karena itulah yang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kan pujian tadi, Engkau Bapa yang baik. Kita tahu bahwa apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, pastilah yang terbaik yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saya tanyakan pujian ini saudara-saudara sekalian, orang muda yang di rumah, tundukkan kepalamu dan berdoalah. Kalau mungkin hari ini hidupmu mungkin belum selaras, hidupmu belum sesuai dengan firman Tuhan, menjaga perlakuan yang tak bersesuai dengan firman Allah, maka hari ini penting kita untuk minta kepada Tuhan, karena engkau gak sanggup mengubah hidupmu, orang tuamu gak sanggup mengubah hidupmu. Tapi saya mau katakan bahwa hari ini Yesus sanggup mengubah hidupmu, karena Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupa, apapun hidupmu, kondisi keadaan, Dia adalah Allah yang mengasihi hidupmu dengan sepenuh hatinya, karena sama seperti dunia ini. Tidak tahu apa yang sedang doakan hari ini dan dalam pergumulanmu, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada dalam hidupmu hari ini. Di dalam Yesus Kristus hamba datang berdoa untuk orang-orang muda kami, Bapa. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka lewat media ini, apapun yang sedang mereka hadapi hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati hidup mereka. Kalau orang muda kami sedang bersimpangan saat ini, Bapa, tentang memilih kehendak Bapa dan kehendak diri mereka, di dalam Yesus Kristus, Tuhan, kiranya roh Tuhan untuk mereka mengikuti kehendak atas kehidupan mereka. Jika ada orang-orang
muda kami yang mungkin memiliki pasangan-pasangan yang tidak seiman dengan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kiranya Roh-Mu bekerja bagi mereka, supaya mereka bisa melihat dan mengerti apa yang Tuhan dalam hidup mereka. Jika ada orang-orang muda kami sedang berdoa untuk mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Ada orang muda kami yang sedang mencari pasangan-pasangan hidup mereka. Kiranya hari ini mereka boleh belajar untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, supaya mereka dipilihkan oleh Tuhan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih orang muda kami di rumah, semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji oleh surga doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Dan teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang apa itu gaya hidup kekristenan. Ada 3, sesuai dengan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga bagaimana tips untuk memilih pasangan hidup. Ada 3S, yaitu seiman, ya, jangan lupa ya teman-teman, seiman, sevisi. Jadi kita harus terus ingat apa yang kita lihat hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk lonceng di sebelah sini supaya bisa update ibadah kalau kalian